Natal adalah hari di mana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita ke dunia dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ada berbagai macam bentuk dan cara untuk menyambut dan merayakan Natal, seperti menghias pohon Natal, bertukar kado, dan saling mengunjungi keluarga dan sesama. Tapi tahukah sobat, bahwa ada banyak pro dan kontra tentang pemilihan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran pencipta kita. Di Alkitab pun juga tidak dengan jelas menyatakan tentang hari kelahiran pencipta kita. Tetapi Paus Julius I yang memilih tanggal tersebut dan menetapkannya sebagai hari kelahiran pencipta kita. Mari kita flashback dan melihat sejarah tentang perayaan Natal. Dari beberapa pandangan tentang perayaan Natal dan tradisi ini memiliki sejarah dan cerita berbeda dari berbagai negara. Ada yang berpandangan bahwa berabad-abad sebelum kedatangan pencipta, orang Eropa awal sudah merayakan hari keterangan dan kelahiran di masa-masa paling gelap di musim dingin. Mereka mempercayai matahari sebagai juru selamat sehingga mereka menantikannya dengan sukacita. Di Jerman, orang sangat menghormati dewa pagan bernama Odin selama liburan musim dingin. Orang Jerman takut pada Odin karena mereka percaya bahwa setiap malam dewa Odin selalu menjelajahi Jerman dan memberikan kemakmuran atau kebinasaan kepada rakyat Jerman. Sedangkan di Roma ada perayaan Saturnalia, yaitu perayaan untuk menghormati Saturnus, sang dewa pertanian. Di waktu itu juga orang Roma merayakan Juvenilia, yaitu pesta untuk menghormati anak-anak Roma. Selain perayaan Saturnalia dan Juvenilia, setiap tanggal 25 Desember, orang-orang Roma kelas atas sering merayakan hari lahir Mitra, yaitu dewa matahari yang tak terkalahkan. Mitra diyakini sebagai dewa bayi yang lahir dari batu. Bagi sebagian orang Romawi, hari lahir Mitra merupakan perayaan yang sangat sakral dan penting. Perayaan bangsa Romawi inilah yang diadopsi menjadi awal mula sejarah Natal. Dari beberapa sejarah tadi, tentunya banyak di antara kita yang setuju dan tidak setuju. Terlepas dari pro dan kontra tentang sejarah Natal dan tanggal pasti kelahiran pencipta kita ke dunia ini, satu yang harus kita syukuri, bahwa secara tidak langsung dunia ini mengakui bahwa pencipta kita pernah turun ke bumi melalui proses kelahiran karena kasihnya kepada manusia. Hari Natal juga identik dengan satu sosok yang berperawakan gendut, berjanggut putih, berwajah gembira, selalu menggunakan pakaian serba merah, dan tentunya selalu membawa hadiah. Ya, dialah sosok Santa Claus atau Sinterklaas. Santa Claus berasal dari tokoh nyata Santo Nicholas yang berasal dari Myra, Lycia, Turki. Dia adalah seorang uskup Kristen Yunani yang lahir pada tahun 280. Dia adalah seorang yang murah hati yang selalu memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Bahkan karena kebaikan hatinya, kehadiran Santo Nicholas atau Santa Claus sangat dinantikan di perayaan Natal. Lantaran sikapnya yang mencerminkan sosok pencipta yang murah hati dan selalu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Santo Nicholas meninggal pada tahun 343 dan kemudian diabadikan menjadi santo pelindung bagi anak-anak. Setelah beberapa abad, legenda Santo Nicholas berkembang menjadi sosok Sinterklaas yang kita kenal saat ini. Pada abad ke-17, seorang ilustrator Amerika Serikat kelahiran Jerman Thomas Nast yang menciptakan versi modern dari Santo Nicholas yang kita kenal dengan sosok yang periang, gendut, berjanggut putih, berbaju serba merah, tinggal di kutub utara, dan mengendarai rusa terbang dengan membawa banyak hadiah. Meskipun Sinterklaas versi Nast hanyalah sebuah karya fiksi,
namun kehadirannya selalu dinanti-nantikan semua orang. Dan tanpa disadari, sosok Santa Claus menjadi figur yang utama ketika Natal itu tiba. Lalu, di mana posisi pencipta kita? Dari berbagai sejarah dan tradisi yang telah kita bahas, tanpa kita sadar, kita telah menggeser esensi daripada Natal yang sesungguhnya, di mana posisi Bapa bergeser dengan kehadiran Santa Claus. Manusia lebih menanti-nantikan Santa Claus yang gemar memberikan hadiah kepada semua orang dibandingkan dengan kehadiran pencipta yang memberikan keselamatan. Itulah manipulasi yang dibuat oleh maut agar manusia lebih menantikan sosok yang diberikan oleh maut daripada melihat kepada sosok Bapa. Maut sangat mengetahui keinginan yang dimiliki oleh setiap anak-anak manusia, sehingga dia memberikan apa yang manusia inginkan, yaitu hal-hal yang menyenangkan. Coba kita koreksi dan jujur pada diri sendiri. Siapa yang selalu atau sering kita perkenalkan saat hari Natal tiba kepada sesama dan anak-anak? Banyak dari kita yang lebih menceritakan tentang keberadaan Santa Claus, sehingga membuat kita lebih mengingat figur Santa Claus dibandingkan mengingat figur Bapa. Ini merupakan ajaran yang salah yang disampaikan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang benar adanya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bapa tidak mau disejajarkan atau digantikan dengan apapun juga. Karena Dia adalah pencipta dan semua yang diperkenalkan adalah ciptaan tangan manusia yang sama sekali tidak sebanding dengan Bapa pencipta kita. Natal adalah waktu di mana kita kembali merenungkan bagaimana pencipta itu terlahir ke bumi karena kerinduannya, serta memahami dan mengerti perasaannya. Kebudayaan perayaan Natal seperti ini mungkin akan menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dihilangkan karena sudah terbangun selama berabad-abad lamanya. Tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil. Contohnya, mulailah menghilangkan sosok-sosok yang tidak ada hubungannya dengan kelahiran pencipta. Dan juga melalui setiap media sosial kita bisa menceritakan tentang pencipta kita, baik melalui foto, video, dan juga ajaran-ajaran kepada semua orang. Sesuatu yang benar harus disampaikan. Jika sobat memiliki pandangan lain, silahkan berikan komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.